Shalom, selamat datang di materi pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7 SMP Swasta Trikarya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Bahan Alkitab kita yaitu terdapat dari kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19 dan juga dalam kitab Matius 25 ayat 31 sampai 46. Untuk selanjutnya kita akan membahas dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu menghayati arti peduli dan solidaritas bagi sesama. Yang kedua, mau menghargai sesama sebagai wujud solidaritas berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Yang ketiga, menceritakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama mengacu pada ajaran Yesus Kristus. Sedangkan yang terakhir, membiasakan diri bersikap solidar terhadap sesama dan berbagai bentuk dan cara. Sedangkan indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menulis refleksi tentang mewujudkan iman Kristen dalam bentuk karya nyata bagi sesama. Sedangkan yang kedua, melakukan wawancara dengan pendeta atau majelis setempat mengenai bentuk solidaritas sosial yang dilakukan oleh gereja. Yang ketiga, membuat slogan dalam rangka mempromosikan solidaritas bagi sesama. Oke, kita akan masuk mengenai bagaimana Yesus menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Tapi sebelum kita masuk ke sana, maka kita akan bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan solidaritas ya. Kita akan kembali ke materi kita sebelumnya, yaitu kalau berbicara mengenai solidaritas merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia dalam kaitannya dengan ungkapan perasaan manusia atau rasa senasib dan sepenanggungan terhadap orang lain maupun kelompok. Sedangkan solidaritas ini dekat dengan namanya rasa simpati dan empati karena didasarkan atas rasa kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini juga lah yang dinyatakan oleh Yesus kepada sesama manusia. Yang pertama, solidaritas yang Yesus tunjukkan yaitu Ia mengajar, yang berikutnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberi makan bagi yang lapar. Dan yang berikutnya itu mendengarkan keluhan orang lain, memberi dirinya bagi orang lain. Ini adalah bentuk-bentuk solidaritas yang diberikan oleh Allah sendiri kepada manusia. Nah, dan seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus itu dilandasi oleh cinta kasih dan solidaritas yang tulus pada manusia. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus yang juga sepatutnya kita laksanakan. Materi selanjutnya itu bagaimana sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas tadi. Nah, ada dua sikap yang akan kita lihat di sini. Yang pertama adalah sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas terhadap sesama yang menderita nampak jelas dalam khotbahnya yang terdapat di bukit melalui ucapan-ucapan bahagia. Nanti kita bisa buka baca dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai 12, yaitu berbicara mengenai ucapan-ucapan bahagia. Karena di sana dilandaskan berbahagialah orang yang rendah hati karena mereka akan ditinggikan dan berbagai macam hal lainnya. Sedangkan yang berikutnya yaitu bagaimana sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas. Yang berikut yaitu sikap Yesus dalam mewujudkan solidaritas lebih nyata dalam Injil Lukas, yang mana kita kenal sebagai Injil yang banyak berbicara tentang keberpihakan kepada orang miskin. Ya. Nah, tetapi bukan hanya itu. Kalau solidaritas bukan hanya bersifat materi semata-mata untuk membutuhkan keberpihakan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, tetapi solidaritas dalam pemahaman iman Kristen adalah sikap yang mencakup jasmani maupun rohani di dalam diri manusia. Nah, kalau kita lihat kembali solidaritas Yesus kepada sesama dapat kita lihat dalam beberapa hal. Ya, kita akan pelajari. Yang pertama, yaitu kehadiran Yesus di dunia untuk dirasakan semua orang, ya, dan itu merupakan bentuk solidaritas yang tak terbantahkan. Nah, Ia lahir dalam kemiskinan, menunjukkan bahwa tidak ingin menunjukkan Dia yang lebih besar, tapi Dia mengikuti gaya kehidupan manusia. Ia hidup dalam keprihatinan, melakukan segala perkara untuk manusia tanpa terkecuali,
tanpa memilih-milih atau tanpa pandang bulu. Ia menderita dan mati secara hina itu di kayu salib. Itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai bukti solidaritas Yesus kepada manusia. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ia mewujudkan solidaritas kepada manusia berdasarkan cinta kasih, bahwa Yesus sangat mengasihi manusia sampai-sampai Yesus rela mati di kayu salib. Nah, sedangkan bukti yang ketiga kita bisa lihat yaitu ketika ia mewujudkan solidaritas sosial dalam penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Nah, di bagian yang keempatnya, bahwa Allah mewujudkan solidaritas bagi manusia demi menyelamatkan manusia. Allah yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, rela mati dihukum di kayu salib demi untuk keselamatan manusia. Dan ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang Yesus merobohkan jembatan eksklusivisme. Kalau dikatakan berbicara tentang eksklusivisme berarti adanya perbeda-bedaan. Kalau Allah sudah menunjukkan solidaritasnya, bahwa kita akan bisa lihat di sini Yesus datang itu untuk merobohkan tembok eksklusivisme dari orang-orang yang bersikap eksklusif, yang merasa lebih baik dari orang lain. Yang meruntuhkan tembok antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Karena apa? Dikatakan di dalam Alkitab juga, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Dan ada juga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan dari Allah. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Yesus mengajarkan tentang kasih, dan ia melakukan tindakan, dan ia mengajarkan tentang kerendahan hati, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia menunjukkan solidaritas itu kepada semua orang melalui kasih. Ia melakukannya ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, dan juga ketika bisa kita lihat lagi contoh-contoh yang berikutnya, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dia menolong, ya. Dan kita bisa juga lihat bahwa Yesus mengajarkan tentang kepedulian kepada sesama. Ia mendengarkan murid-muridnya, bukan hanya mendengarkan murid-muridnya, ia menyembuhkan orang-orang sakit dan juga membangkitkan orang yang mati. Berarti kuasa Allah itu sangat besar bagi manusia, dan Allah sangat peduli. Dan hal inilah yang sebenarnya harus kita tunjukkan juga kepada sesama kita manusia. Nah, Yesus memperbaharui pemahaman tentang siapakah sesama manusia dan mengenai persaudaraan yang sejati itu melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, di mana Yesus di sana memperlihatkan kepicikan kaum Farisi dan juga ahli Taurat mengenai eksklusivisme. Mereka menjadi begitu eksklusif sehingga melupakan aspek kemanusiaan. Melalui perumpamaan ini juga bahwa orang Farisi dan ahli Taurat selalu menempatkan diri sebagai kelompok yang eksklusif, merasa diri paling benar dan merasa sebagai orang-orang yang terpandang dan terkemuka, sehingga sulit menunjukkan sikap atau aspek yang bagaimana dikatakan memanusiakan manusia. Dan mereka berpikir bahwa kesetiaan dan ketaatan menjalankan aturan agama dengan benar menurut kitab Taurat Musa telah menjadikan mereka sebagai manusia yang suci dan benar, sehingga mereka melupakan yang namanya kasih. Ya. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini, yaitu berbicara mengenai bagaimana kita mempelajari sikap solidaritas lewat sikap yang Yesus tunjukkan ketika dia datang ke dunia. Nah, untuk kamu lebih memahami kembali, maka Ibu akan mengasihkan kamu tugas, yaitu lakukanlah wawancara dengan majelis gereja, atau juga pendeta boleh, atau sintua juga boleh, mengenai bagaimana solidaritas gereja terhadap masyarakat sekitar. Sehingga dengan jawaban yang kamu temukan nanti lewat wawancara ini, kamu lebih memahami apakah yang dilakukan gereja atau ditunjukkan gereja melalui solidaritasnya. Nah,
Berikutnya, tugas pribadi kamu, buatlah sebuah brosur tentang solidaritas terhadap sesama masyarakat agar saling mengasihi satu sama lain sesuai dengan kreativitas kamu masing-masing. Ini akan dikumpulkan ke minggu depan sehingga kamu dapat mengerjakannya mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, itu sampai di sini materi kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau pemahaman kamu yang belum kamu pahami tentang materi, boleh nanti kamu utarakan lewat komentar atau langsung kamu ketika di sana lewat komentar dan akan Ibu berikan nanti penjelasannya dan pemahamannya kembali. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian materi untuk hari ini. Kita akan lanjutkan ke materi kita ke minggu depan. Kita akan masuk ke materi yang baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.